wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada BNPT, khususnya kepada Bapak Direktur Pencegahan Bapak Brigjen Pol R. Ahmad Nur Wahid, kemudian juga Bapak Kolonel Rudi Widodo, kemudian pada guru kita semua yang ada di Sumatera Utara, ada Bapak Ishak Arifin, ada Pak Arifin Marpau yang tadi telah memberikan pengantar dan juga memberikan doa. Semoga dengan pengantar dan doa tadi kita dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyerap informasi dan ilmu pada hari ini dengan sebaik-baiknya dan nantinya kita akan amalkan di masyarakat. Dan tentu saja kepada pembicara yang lain, kepada Bapak Dr. Bahrul tadi, kemudian juga Bapak Solehuddin, dan khususnya juga moderator Mas Andi Subhan, dan pada para peserta, para hadirin baik yang offline ataupun yang online, para khususnya para guru-guru, seorang sebagai profesi yang paling mulia di dunia ini, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang kita kenal selama ini. Dan juga alhamdulillah saya sendiri merupakan lahir dari keluarga guru, dan inilah yang menjadi penentu suatu kualitas generasi ke depan tergantung kepada guru-guru. Apapun masalahnya, pasti yang akan selalu ditanyakan itu adalah soal pendidikan, soal guru, khususnya terkait dengan masalah-masalah seperti sekarang, masalah seperti terorisme, radikalisme, apalagi kalau kita membaca beberapa temuan survei baik dari PPIM ataupun juga Al-Far Institute. Sekali lagi bukan ingin memojokkan soal guru, tapi ini juga sudah umum diketahui oleh masyarakat, bagaimana salah satu problem dari intoleransi itu juga terkait dengan kualitas pendidikan dan tentu saja dengan guru. Meskipun guru bukanlah pihak yang langsung bisa disalahkan, menurut penelitian PPIM misalnya 10 orang dari guru muslim di Indonesia, 6 orangnya itu intoleran. Itu temuan dari PPIM yang sudah kita kenal. Tapi masalahnya kalau kita lihat apa acara keagamaan yang sangat berpengaruh terhadap pengetahuan siswa itu, ternyata bukan dari gurunya, ternyata dari media sosial, dari YouTube, dari Facebook, sekarang juga sudah masuk ke TikTok ya misalnya. Kenapa? Disinilah salah satu peran sentral. Apalagi kalau kita bicara guru, bagaimana guru? Guru apalagi sekarang dengan pandemi, sebelum pandemi saja ada keterbatasan, misalnya soal waktu dari jam 6 sampai jam 2 misalnya kalau yang umum. Setelah itu bagaimana melihat pendidik siswa dan siswi, sementara ada waktu yang sangat kurang. Nah ini saya lihat mungkin sekarang guru bisa memanfaatkan media sosial anak-anak siswa. Sekarang kan tidak ada yang namanya tidak punya medsos. Kalau dulu kan guru sangat kesulitan mengamati katakanlah para siswanya, kalau sekarang kan ada medsos. Apa yang ada difikirkan atau menjadi pengalaman atau dimanapun, semua orang itu sekarang pasti update di medsos, apalagi siswa-siswi yang masih zaman-zaman galau. Di situ kita bisa melihat wah bagaimana apa yang dipikirkan oleh anak didik kita. Jadi kita lihat kalau guru kan lihat medsos bukan lihat TikTok ya. Apalagi cuma main TikTok ya, banyak guru itu pakai seragam itu. Tapi melihat perkembangan anak didik, ini dia statusnya apa? Dia baca apa? Dia di mana? Statusnya Facebooknya loh kok menghujat, loh ini kok menghina. Nah ini kan sebenarnya guru kan sudah bisa aware ya kalau sebenarnya. Ya ini juga kenapa saya lakukan karena saya ngerti, karena saya juga adalah seorang orang tua, saya tidak mengajar. Saya ngerti bagaimana melihat memantau anak saya juga ya. Sekarang kan zamannya sudah pakai media sosial. Mungkin ini salah satu yang bisa menjembatani keterbatasan. Nah terkait dengan persoalan terorisme, radikalisme yang tengah kita hadapi, ya orang mungkin akan berpikir, kok bisa ya ada
ibu yang masih hamil melakukan bom bunuh diri bersama suaminya, yang terakhir, yang di Makassar, ya, yang di katedral itu. Atau misalnya tadi dari sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kolonel Rudi Widodo, kok bisa anak-anak dilibatkan dalam tindakan terorisme? Kok bisa si Syarif itu ngebom misalnya, lagi sholat Jumat di masjid, katanya Islam, katanya ingin membunuh orang kafir, loh kok ngebomnya itu di masjid? Nah, kalau kita hanya melihat terorisme itu pada hasil, mungkin orang agak susah paham. Akhirnya apa? Ini dianggap konspirasi. Ya, mereka itu hanya pion. Ada konspirasi asing, ada konspirasi dari asing misalnya. Itu tidak benar-benar tindakan terorisme, tapi mereka hanya diperalat. Nah, ini kalau orang hanya melihat hasilnya, maka tidak akan tahu bagaimana prosesnya, tidak akan pernah paham. Misalnya kalau kita sederhana aja, kita ngelihat gedung hotel ini. Kalau kita hanya lihat gedung tinggi, ya kita nggak ngerti gimana ini. Tapi kalau kita mengerti bagaimana proses pembuatannya, seperti hanya menjadi orang teroris, menjadi orang radikal, kalau kita ngerti dari awal, maka kita akan paham, oh ternyata orang bisa seperti ini karena ini. Oh, orang melakukan tindakan terorisme karena ini. Makanya saya sebut dalam paparan saya pada pagi ini, itu semua bermula dari yang disebut dengan ketidaktahuan, ketidakmengertian. Ya, kalau dalam bahasa yang agak vulgar, kebodohan. Ada yang pepatah dalam bahasa Arab, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu cenderung memusuhi apa yang tidak mereka ketahui. Ketika dia tidak tahu, maka dia mungkin curiga. Ya. Karena dia sudah curiga, dia tidak suka kemudian benci, apapun dasar, semuanya berpangkal kepada ketidaktahuan, ketidakmengertian. Anda benci misalnya kepada agama yang lain, ya mungkin Anda tidak tahu agama tersebut. Anda benci kepada, misalnya tidak suka kepada orang, ya mungkin tidak kenal. Makanya kita disebut tidak kenal maka tidak sayang. Ini dasar dulu ya, soal ini. Apalagi kalau kita kaitkan dengan fungsi pendidikan, ya kalau dasarnya itu adalah ditanamkan ketidaksukaan kepada anak didik, pada siswa, ya pasti nanti akan berkembang menjadi permusuhan, itu pasti. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai, kan istilahnya seperti itu. Nah, ini salah satu ketika persoalan intoleransi itu awalnya adalah dia ketidaktahuan. Apapun ya dasar masalahnya pasti di situ letaknya. Ya. Kemudian bagaimana solusi untuk melihat fenomena ini? Yaitu di Al-Hujurat ayat 13, lita'arafu ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kita ini sebagai bangsa suku-suku. Apa tujuannya? Untuk saling kenal mengenal. Kalau tidak kenal, ya memang tidak sayang. Makanya ketakutan kita, ya, atau ketidaksawan kita kepada sesuatu apapun, karena kita memang tidak tahu. Takut pada orang asing karena kita tidak kenal, kepada orang baru karena kita tidak kenal, pada yang sebagainya. Kenapa? Caranya sosial apa ya? Ya saling kenal mengenal. Ya, ini salah satu cara. Kemudian apa ya, saling silaturahim, menyambung silaturahmi. Ini dasar lah ya, dasar untuk agar kita tidak menjadi intoleran apapun, kepada teman, kepada tetangga, kepada masalah apapun di situ. Ya, ini saling silaturahim, menyambung silaturahmi, mencintai sesama. Sesuai hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman di antara kalian yang tidak mencintai saudaranya seperti yang mencintai dirinya sendiri. Ini dasar agama kita kan memang di situ. Lita'arofu, kemudian silaturahim, saling kenal mengenal dan sebagainya. Ini yang kita tanamkan sejak dini kepada anak didik kita, kepada masyarakat. Ya. Kalau sekarang misalnya
Ada orang yang benci kepada misalnya kayak Pancasila, pada UUD 45, kepada pemimpin kita yang mungkin tidak dikenalkan pendidikan itu sejak dini. Akhirnya seperti yang disampaikan contoh yang dari Bapak tadi itu, Pak Ishak Ibrahim, dikasih pilihan-pilihan yang sebenarnya bukan pilihan. Mana yang lebih baik Nabi Muhammad dengan Presiden Jokowi? Mana yang lebih baik syariat Islam atau Pancasila? Nah, memang pertanyaan kayak ini pertanyaan yang menjebak. Memang ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita ketika para katakanlah perekrut itu cara menyampaikan ke anak-anak kita itu kan seperti itu. Mana baik Islam dengan Pancasila? Nah, ketika anak kita nggak diajarkan bagaimana cara menjawab, bilang ya Islam. Nah, kalau Islam ngapain kamu hidup di Pancasila, percaya kepada Pancasila? Yang bikin kemasuk kamu ke surga Al-Quran atau UUD 45? Ya Al-Quran. Ya, terus ngapain kamu percaya kepada UUD 45? Nah, pertanyaan-pertanyaan menjebak ini memang sangat umum. Ini standar, ya standar untuk merekrut. Ya. Pilihan-pilihan seperti ini. Itulah. Nah, caranya untuk menjawab, nah ini tugas memang adalah pendidik, kemudian para guru untuk memberikan jawaban. Ada hal-hal pilihan-pilihan itu memang tidak harus dipilih karena itu hanya jebakan Batman. Seperti aja pertanyaan apa? Kamu pilih matamu sebelah kiri atau sebelah kanan? Ya bukan pilihan itu. Kamu beli makan suka pisang atau suka jeruk? Bisa dua-duanya. Jadi banyak pilihan-pilihan menjebak itu yang harusnya kita nggak mau langsung kepada menjawab karena itu jebakan. Yang lebih kamu hormati bapakmu atau tetanggamu? Bapakku. Tapi apakah ketika bilang kita lebih menghormati bapak kita harus berkata kasar kepada tetangga kita? Kan tidak. Nah, pertanyaan-pertanyaan menjebak ini memang itu. Mana mulia Nabi Muhammad dengan Rasulullah? Tentu saja Nabi Muhammad. Gitu. Tentu saja Nabi Muhammad. Tidak ada yang paling mulia manusia selain Nabi Muhammad SAW. Itu jelas, sudah pasti. Tapi kemudian dia bilang, lantas ngapain kamu percaya kepada Pak Jokowi, Presiden misalnya. Nah, ini kan pertanyaan yang menjebak. Ya. Yang menjebak, ya meskipun kita memuliakan Nabi Muhammad, kan tidak harus menistakan orang lain. Itu contoh. Tapi ini yang perlu kita sampaikan juga kepada anak-anak didik kita. Atau balik aja jawab. Kamu bilang kan kita semuanya dari agama itu semua mulai dari kanan. Nanti kamu jalan lewat aja jalan kanan, jalur pakai kanan. Nah, bisa itu contoh untuk sarkas dalam pilihan. Ini contoh ya yang memang masuk ke dalam dunia pendidikan kita. Nah, disinilah bahwa kenapa kita harus saling kenal mengenal silaturahim ya, saja karena kita hidup bersama. Ya ada kita sebut dengan ukhuwah Islamiyah, ada persaudaraan keislaman, ada ukhuwah watoniyah, sya'biyah, ada persaudaraan nasionalisme kebangsaan, kemudian juga ada ukhuwah basyariah karena persaudara sesama. Ini kan hal-hal yang mendasar yang memang kita harus sampaikan kepada masyarakat. Kenapa kita harus hidup rukun? Kita harus hidup bersama. Kita harus hidup damai. Contohnya seperti itu. Kemudian kalau kecurigaan dan juga intoleransi itu tidak diobati sejak dini tadi, ya, intoleransi ya enggak itu akan lambat laun akan menjadi disebut dengan ekstremisme. Ekstremisme itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-ghulu wat tatarruf, ya. Al-ghulu wat tatarruf, berlebih-lebihan, ekstrim, bersikap ekstrim. Dan ekstremisme ini bukan fenomena baru, ngomong ekstremisme, wah itu produknya BNPT itu produknya Densus 88, itu produknya Amerika. Loh enggak. Kenapa? Ekstremisme berlebih-lebihan itu sudah fenomena yang lama gitu loh. Dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai orang ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu. Ataupun sabda Nabi, iyyakum wal ghulu fid din wa qad ahlaka man qablakum. Bil ghulu fid din. Janganlah kamu berlebih-lebihan sabda Nabi dalam beragama. Jadi apa? Ekstremisme
kemudian berlebih-lebihan dalam agama, itu bukan fenomena baru. Ketika kita bicara ekstremisme, bukan karena kita kerjasama dengan BNPT, bukan karena Densus 88, atau bukan karena produk undang-undang anti terorisme, bukan. Kenapa? Karena fenomena ini sudah fenomena yang lama sekali. Dalam Al-Quran ada fenomena ini dan kecam. Jangan sampai kamu menjadikan berlebih-lebihan dalam beragama. Hadis Nabi Rasulullah SAW juga memberikan wanti-wanti, memberikan hati-hati kamu. Jangan sampai kamu berlebih-lebihan dalam beragama. Kenapa? Ya karena mungkin nantinya beliau akan melihat ada sikap yang berlebihan dalam agama. Nah, radikalisme, ekstremisme, kalau dia tidak diobati, dia akan menjadi disebut dengan radikalisme. Radikalisme tadi disampaikan oleh Bapak Kolonel Rudi Widodo tadi, bahwa radikalisme itu pasti terikat dengan al-unfiyah. Al-unfiyah itu apa? Kekerasan. Kenapa? Secara konsep aja radikalisme itu sudah keras. Apa misalnya? Perubahan dari redik, dari akar. Mana ada nyabut dari akar itu bukan kekerasan. Jadi apa? Secara konsep aja itu sudah kekerasan. Perubahan langsung dari akar. Gimana? Ya pasti menggunakan cara kekerasan. Bagaimana kita mencabut pohon dengan akar kalau tidak pakai kekerasan? Nggak ada ceritanya. Itu pohon, apalagi struktur kehidupan sosial, politik dan masyarakat, ya, semuanya bukan dari akar-akarnya. Makanya radikalisme memang identik dengan kekerasan. Nah, sekarang contoh misalnya, orang nggak tahu, durian itu apa? Durian itu pohon buah yang berduri, warnanya ini orang nggak ngerti. Udah kasih aja buahnya, tuh durian. Radikalisme apa? Tuh HTI, tuh FPI yang sudah ditentukan pemerintah. Kalau kita misalnya diminta untuk memberikan contoh. Nah, radikalisme kalau nggak diselesaikan, kalau nggak diobati, akan muncul yang paling akhir yang namanya terorisme, al-irhabiyah. Terorisme. Ya, ngebom di gereja, ngebom di masjid, ngebom orang-orang sipil, orang-orang kecil yang tidak ada bersalah, tidak ada hubungannya apa-apa. Itu puncak. Jadi puncak semuanya itu dari intoleransi, ya. Ya, intoleransi itu berangkat menuju yang disebut namanya ekstremisme. Ekstremisme itu sudah berlebih-lebihan dalam beragama, ya, ekstrim. Ekstrim dalam arti ya dalam dia sudah tidak bisa membedakan, tidak memiliki keseimbangan dalam pandangan keagamaan, bahwa agama itu nanti kita akan jelaskan itu bahwa tidak hanya soal hidup menuju akhirat tapi juga hidup di dunia. Jadi pemimpin agama dan pemimpin politik itu harus dihormati. Kalau hanya pemimpin agama dihormati, hanya menghormati ulama, tapi pemimpin politiknya enggak dihormati, berarti Anda sudah ekstrim. Itu kalau dibiarkan, ekstremisme ini akan menjadi radikalisme, mulai menggunakan cara-cara kekerasan. Radikalisme menjadi apa? Menjadi terorisme. Ini kaitannya gitu loh. Jadi enggak serta-merta terorisme itu hanya muncul tiba-tiba, enggak. Itu ada tahapan-tahapan. Nah, ketika kita bicara di sini, maka kita akan bicara soal proses. Proses. Siapa tahu tanpa sadar kita sudah ikut menanamkan bibit-bibit terorisme sejak dini, dengan misalnya memberikan prasangka yang tidak baik kepada tetangga kita yang beda agama, kepada tetangga kita yang berbeda keyakinan. Itu adalah bibit-bibit dari terorisme. Itu yang harus kita waspadai. Nah, bagaimana cara mengatasi perjalanan yang disebut dengan dari intoleransi, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme? Hanya ada satu obat, yaitu memoderasi sikap dan pandangan keagamaan kita. Enggak ada jalan. Enggak ada jalan. Kenapa sikap pandangan agama? Tadi mungkin Bapak kalau tadi bicara soal sebab-sebab terorisme. Karena salah satu penyebab utama dari terorisme itu adalah ideologi keagamaan. Bukan karena itu orang miskin atau enggak. Miskin, orang miskin banyak, tapi tidak semua yang namanya orang miskin itu menjadi teroris. Bukan juga karena pendidikan dalam arti dia bodoh enggak sekolah, enggak. Yang namanya Dr. Azhari, yang namanya Nurdin Top itu ya pendidikannya bagus semua itu.
Yang namanya Usama bin Laden itu adalah seorang anak orang jutawan, bukan jutawan istilah itu, miliarder, triliuner yang ada di Saudi Arabia. Ya. Bin Laden itu kontraktor yang ada di Masjidil Haram, di keluarganya itu kaya raya. Tapi kenapa dia menjadi seorang teroris?